Hai semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Zakia Syahdu. Di video kali ini, saya akan bagikan resep dan cara pembuatan cookies yang paling banyak digemari, apalagi saat lebaran. Resep ini sangat cocok untuk pemula karena menggunakan bahan yang ekonomis. Meskipun menggunakan bahan yang ekonomis, untuk rasanya tetap enak dan ngeprul ya bun. Untuk satu resep ini, hasilnya juga sudah lumayan banyak. Jadi, buat bunda-bunda yang penasaran, yuk ditonton videonya sampai selesai. Pertama-tama, siapkan terlebih dahulu untuk isian nastarnya. Di sini saya sudah siapkan selai nanas yang sudah dibulatkan untuk masing-masing bulatan beratnya sekitar 4 gram. Untuk selainya ini juga saya bikin sendiri ya bun. Jadi kalau bunda penasaran bagaimana cara membuat selai nanasnya, bunda boleh tonton video saya yang ini ya. Selanjutnya, siapkan wadah, kemudian masukkan 1 bungkus margarin dengan berat 200 gram. Untuk mereknya, saya gunakan Blueband Cake and Cookie. Bunda juga boleh gunakan merek yang lain ya, atau bisa disesuaikan juga dengan selera masing-masing. Selanjutnya, tambahkan gula halus. Di sini saya gunakan 50 gram. Untuk gula halusnya terlebih dahulu harus diayak ya bun, supaya hasilnya tidak ada yang berkerindil. Selanjutnya, gula dan margarin diaduk sampai semuanya tercampur dengan rata dan teksturnya menjadi lebih halus. Untuk mengaduknya, di sini saya gunakan whisker saja. Kalau bunda ingin mengaduk menggunakan mixer juga boleh ya bun. Nah, segini saja sudah cukup dan sudah tercampur dengan rata. Selanjutnya, tambahkan 2 butir kuning telur. Lanjut, ini diaduk kembali sampai semuanya tercampur dengan rata dan untuk teksturnya sudah lembut dan juga halus ya bun. Jadi, kalau margarinnya berasa sudah lembut dan juga halus, sudah cukup ya bun. Nah, kira-kira untuk hasilnya seperti ini ya. Selanjutnya, tambahkan tepung terigu protein rendah sebanyak 275 gram dan masukkan secara bertahap. Kemudian, tambahkan juga susu bubuk dan tepung maizena masing-masing sebanyak 25 gram. Lanjut, tambahkan juga vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian, ini diaduk cukup sampai tercampur saja menggunakan spatula. Kalau sudah cukup tercampur seperti ini, selanjutnya bisa tambahkan sisa tepung terigunya. Kemudian diaduk kembali sampai semuanya tercampur dengan rata. Untuk tipsnya dalam menguleni adonan nastar, jangan sampai terlalu lama ya bun, apalagi menguleni langsung menggunakan tangan. Kalau adonannya terlalu lama diuleni, nanti hasilnya jadi lembek dan saat dipanggang nastarnya bisa pecah. Jadi, kalau bunda membuat adonan nastar, bisa menguleninya menggunakan spatula seperti ini saja ya. Dan pastikan semuanya sudah tercampur dengan rata. Untuk adonan nastarnya, pastikan sudah berasa lembut dan gampang dibentuk. Kalau hasilnya sudah seperti ini, berarti adonannya sudah siap untuk digunakan ya bun. Sebelum nastarnya dibentuk, bunda bisa gunakan sendok takar seperti ini untuk menakar adonan supaya hasil dari nastarnya nanti sama besar. Untuk 1 sendok takar ini berat adonan lebih kurang 9 gram, atau bunda juga bisa sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian untuk mempercepat waktu pengerjaan, karena dalam proses pembuatan nastar memakan waktu yang lumayan lama ya bun. Jadi bunda bisa takar adonan terlebih dahulu sampai semuanya selesai. Nah, ini semua adonannya sudah selesai ditakar, lanjut nastarnya sudah bisa untuk dibentuk. Sebelumnya, siapkan loyang terlebih dahulu. Untuk loyangnya, di sini saya alasi dengan baking paper ya bun, karena loyangnya agak sedikit tipis. Ambil 1 bagian adonan, kemudian sedikit dipadatkan dan pipihkan menggunakan tangan seperti ini. Kalau adonannya sudah dipipihkan seperti ini, lanjut ambil isian nastarnya menggunakan lidi seperti ini dan taruh di atasnya. Lanjut, satukan kulit nastar. Untuk caranya, bunda bisa lihat di video ya. Lanjut, supaya hasil nastarnya lebih rapi, bisa kita bulatkan menggunakan tangan dan pastikan untuk permukaannya sudah beneran mulus seperti ini. Nah, kalau hasilnya sudah seperti ini, lanjut kita tata di atas loyang.
Dalam pembuatan nastar, pastikan juga selai yang digunakan sudah beneran kering ya bun. Karena kalau menggunakan selai yang belum kering, untuk hasil nastarnya nanti juga bisa pecah. Jadi kalau bunda mau bikin nastar, mendingan untuk selainya dibikin sendiri aja ya, dan rasanya pun jauh lebih enak. Nah, ini nastarnya, satu loyang sudah selesai dibentuk ya. Selanjutnya ini sudah siap untuk dipanggang. Oh iya, sebelum digunakan, ovennya sudah terlebih dahulu saya panaskan selama 10 menit. Jadi, sekarang ovennya sudah siap digunakan, kemudian masukkan loyang ke dalam oven. Untuk memanggang nastar, jangan gunakan suhu yang tinggi ya bun, karena nastarnya juga bisa pecah. Untuk nastarnya, di sini saya panggang menggunakan suhu 110, menggunakan api atas bawah selama 35 menit. Untuk pengaturan waktu dan suhu, bunda bisa sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Dalam memanggang nastar, saya sengaja menggunakan waktu yang agak lama supaya nastarnya beneran matang dengan sempurna. Nah, setelah 35 menit dipanggang, ini nastarnya sudah matang ya. Selanjutnya bisa kita keluarkan dari oven. Nastar yang sudah dikeluarkan dari oven ini, kemudian kita biarkan terlebih dahulu sampai beneran dingin. Lanjut, panggang nastar yang berikutnya menggunakan suhu, api, dan waktu yang sama. Sambil menunggu nastarnya dingin, kita siapkan bahan olesannya. Di sini saya gunakan 1 butir kuning telur ukuran besar. Lanjut, tambahkan juga 1 sendok teh minyak sayur. Supaya warnanya lebih cantik, bunda bisa tambahkan pewarna makanan kuning telur. Karena di sini saya tidak punya, jadi saya gunakan 1 tetes pewarna oranye dan 1 tetes pewarna kuning. Kemudian ini diaduk sampai semuanya tercampur dengan rata dan teksturnya menjadi lebih halus. Untuk mengoleskannya, bisa gunakan bantuan kuas kecil dengan bulu yang halus ya bun. Lanjut, kuasnya bisa kita celupkan ke dalam telur seperti ini, kemudian kita oleskan di atas nastar yang sudah dingin. Untuk mengolesi permukaan nastar menggunakan kuning telur seperti ini lumayan memakan waktu dan kesabaran ya bun. Bunda bisa lihat saat diolesi nastarnya geser-geser ya, jadi makanya saat mengolesi nastar seperti ini butuh kesabaran. Untuk olesannya ini tidak perlu tebal-tebal ya bun, karena kita akan olesi 2 kali oles. Jadi olesi semua permukaan nastarnya sampai semuanya selesai. Nah, kalau semua olesan pertamanya sudah selesai, lanjut kita timpa kembali untuk olesan yang kedua. Lakukan langkah yang sama seperti pengolesan yang pertama tadi sampai semuanya selesai. Nah, ini sudah selesai untuk olesan keduanya. Lanjut, nastarnya kita panggang kembali. Untuk tahap kedua pemanggangan nastarnya tidak perlu lama-lama ya bun, cukup untuk mematangkan kuning telurnya saja, karena nastarnya sudah matang. Untuk pengaturan ovennya, saya panggang selama 15 menit api atas bawah menggunakan suhu 110. Atau teman-teman sesuaikan juga dengan ovennya masing-masing ya. Wah, alhamdulillah ini nastarnya sudah matang, ini wangi sekali ya. Sekarang kita keluarkan dari oven. Selanjutnya, lakukan langkah yang sama sampai semua nastarnya selesai dipanggang. Alhamdulillah, semua nastarnya sudah selesai dipanggang dan untuk hasilnya seperti ini ya bun. Untuk satu resep, hasilnya lumayan banyak. Meskipun hanya menggunakan bahan yang ekonomis, tapi untuk hasil nastarnya tetap bagus dan juga tidak pecah sama sekali ya bun. Sebelum nastarnya dimasukkan ke dalam toples, pastikan terlebih dahulu nastarnya sudah beneran dingin ya. Nah, kalau nastarnya sudah beneran dingin, bisa kita masukkan ke dalam toples. Supaya tampilannya lebih cantik, bisa kita masukkan ke dalam cup kertas seperti ini. Alhamdulillah, untuk satu resep dapat 3 toples seperti ini ya bun. Untuk toplesnya, saya gunakan 2 buah toples ukuran 250 gram dan 1 buah toples ukuran 500 gram. Jadi, mulai sekarang bunda jangan khawatir ya kalau seandainya bunda membuat nastar menggunakan bahan yang ekonomis tapi takut gagal.
Bunda bisa coba resep dan cara pembuatan nastar yang ini ya. Sekarang kita coba cek satu dulu ya, kira-kira ini tingkat kematangannya seperti apa. Wah, ini matangnya beneran sempurna, matang sampai dalam ya. Udah nggak sabaran buat mencoba. Bismillah. Masya Allah, ini nastarnya beneran ngeprul, lumer di mulut, manisnya pun juga sangat pas ya. Apalagi ditambah dengan selai nanas yang sangat enak. Jadi, Bunda harus coba resep ini untuk sajian lebarannya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.